Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya peneliti, saya dari kelompok 5. Nama saya Siti Halimah. Saya Dian Novitasari. Saya Riri Sumairo. Saya Vina Hidayah Rahmawati. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu karakteristik dan kebutuhan pendidikan anak yang berkelainan fisik. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Proses belajar mengajar atau proses pengajaran merupakan suatu kegiatan melaksanakan kurikulum agar suatu lembaga pendidikan dapat mempengaruhi para siswa sehingga tujuan pendidikannya telah ditentukan dan diterapkan dapat tercapai. Memiliki tujuan yang sama dengan tujuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, peningkatan prestasi belajar siswa terus diupayakan oleh pihak sekolah maupun pemerintah. Pendidikan adalah suatu proses kehidupan yang menyeluruh, mencakup pengalaman yang direncanakan dan tidak direncanakan, yang memungkinkan anak dan orang dewasa untuk berkembang dan belajar melalui interaksi dengan masyarakat dan budaya di mana mereka berada, yang dijalani sejak masa bayi sampai tua. Bagi orang yang baru memasuki dunia pendidikan atau tidak mengenal kegiatan pembelajaran di sekolah, istilah anak-anak dengan kebutuhan khusus mungkin hanya berarti anak-anak yang lambat atau terbelakang yang tidak akan pernah berhasil di sekolah seperti anak-anak lainnya. Terdapat banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang memerlukan bantuan khusus yang insentif pada sekolah atau sekolah khusus dari guru-guru yang telah dilatih secara tersendiri untuk membantu mereka. Setiap anak memiliki perbedaan, baik perbedaan fisik maupun perbedaan cara berpikir dan kemampuan intelektualnya. Melalui observasi dan eksperimen pada abad yang lalu telah ditemukan bahwa perkembangan fisik, mental, dan keterampilan sangat berkaitan dengan usia. Untuk bidang terkait dengan fisik dan motorik kita dapat merujuk kepada grafik atau skala perkembangan anak. Anak-anak yang berada di luar tentang tersebut adalah mereka yang memerlukan pendidikan khusus atau bahkan pendidikan khusus bagi mereka merupakan kebutuhan esensial. B. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah diharapkan para pembaca dapat mengetahui karakteristik dan kebutuhan pendidik bagi anak yang berkelainan fisik. Bab 2, pembahasan. A. Karakteristik dan kebutuhan pendidikan anak yang berkelainan fisik. Bagian otak yang mengatur hubungan pada indera penglihatan, pendengaran, perabaan, pengenal rasa, dan penciuman adalah korpus kolosum. Karakteristik umum kesulitan yang dialami anak berkelainan khusus antara lain: 1. Kesulitan memproses, terjadi bila gangguan saraf menghambat diterimanya informasi atau untuk mengungkapkan sesuatu secara memadai. 2. Kesulitan dalam motivasi, terjadi bila kebutuhan akan usaha pribadi berinteraksi dengan image diri dan percaya diri yang berakibat pada berbagai motivasi. Yang ketiga, kesulitan berpartisipasi terjadi bila gangguan fisik menghambat kemampuan anak untuk bergabung dalam kegiatan kelas. Beberapa kelainan fisik antara lain: 1. Cerebral palsy, ketidaknormalan gerakan atau postur karena gangguan atau ketidakmatangan otak, Den Hoek. Cerebral palsy sebagai akibat dari kerusakan gangguan otak dapat ditelusuri mungkin karena adanya kerusakan fisik atau trauma, atau oleh penyebab lain yang tidak berlangsung, misalnya kekurangan oksigen. Contoh lain yaitu epilepsi adalah bagian dari cerebral palsy. 2. Spina bifida, gangguan saraf pada spina bifida terpusat, sedangkan pada cerebral palsy gangguannya menyebar. Gangguan lain yang terjadi pada spina bifida dan sering memerlukan bantuan operasi adalah hidrosefalus. 3. Epilepsi, gangguan saraf yang mempengaruhi pendidikan anak.
Conclusion adalah istilah yang digunakan untuk menerangkan perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang bila gangguan pada bagian otak tertentu. Cara menangani anak berkelainan fisik. A. Orang tua harus lebih terbuka pemikirannya. B. Lakukan pengawasan sedari dini. C. Berikan motivasi, perhatian, dan bimbingan. D. Adaptasi dengan anak. E. Meningkatkan kedekatan emosional dengan anak. F. Ajari anak untuk mengeksplor keterampilannya. G. Tanamkan kemandirian sedari dini. H. Lakukan kerjasama dengan sekolah. I. Lakukan pembiasaan mengenai sanksi dan hukuman. J. Pelajari kebiasaan dan kebutuhan anak. K. Ikuti saran-saran pakar. L. Pilihlah sekolah yang tepat. M. Ikutkan anak pada terapi-terapi yang ada. B. Kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa menangani anak yang berkelainan fisik dengan anak yang normal itu berbeda. Pada anak yang berkelainan fisik, pola penanganannya lebih spesifik dan lebih mendetail. Terdapat langkah-langkah khusus dan pola-pola penanganan tersendiri. Bab 3 penutup. Memiliki anak yang sempurna di saat kelahirannya hingga usia dewasa menjadi dambaan orang tua. Namun, kadang-kadang Tuhan memberikan keistimewaan kepada seorang anak agar orang tua menjadi lebih sabar dan lebih perhatian kepadanya. Keistimewaan inilah yang kemudian diistilahkan dengan anak yang berkebutuhan khusus. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus dikategorikan berbagai macam, seperti berdasarkan letak gangguannya ada yang berkelainan fisik, mental, dan emosional. Setiap anak yang berkelainan pasti memiliki masalah, baik masalah dalam bidang emosi, masalah bagi orang tua dan masyarakat, masalah sosial, dan masalah kognitif. Dari segala masalah dan hambatan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus pasti membutuhkan penanganan. Penanganan yang diberikan harus sesuai dengan gangguan atau hambatan yang dialami anak tersebut, agar anak tetap bisa berkembang dan menjalani kehidupannya dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kemudian presentasi dari kelompok kita sudah selesai. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.